Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini seandainya Anda diberikan kesempatan untuk meminta sesuatu, dan itu pasti diberikan atau dikabulkan. Dan itu benar-benar membuat Anda menjadi sangat senang. Kira-kira apa yang akan Anda minta? Kesehatan, kekayaan, pemulihan, kesuksesan, atau yang lainnya? Wah, pasti banyak jawaban di antara kita. Sebab masing-masing kita tentu memiliki ekspektasi dan ukuran terhadap arti senang, bahagia, dan keberhasilan. Bukankah setiap orang berhak untuk senang dan bahagia? Dan itu adalah pilihan. Seringkali kita terobsesi untuk memiliki sesuatu atau perubahan yang sesuai dengan keinginan kita dan menyenangkan hati kita. Kita juga berharap bahwa yang kita minta dan kita inginkan akan berlangsung lama, bahkan terus-menerus ada di dalam hidup kita. Namun, kita harus kembali kepada realita bahwa apa yang ada di dalam dunia, apa yang kita miliki, apa yang kita banggakan pada saat ini tidak ada yang bernilai kekal. Tidak ada yang langgeng. Pada suatu saat akan lepas dari tangan kita. Tidak ada yang salah untuk berharap memiliki hidup yang baik. Namun kita harus melihat kehidupan dengan perspektif yang benar, yaitu dari perspektif Tuhan. Semakin kita mengejar kebahagiaan menurut ukuran kita, maka kita akan sering menjadi kecewa. Semakin kita mengharapkan kesenangan yang berasal dari dunia, maka kita semakin menjadi haus dan lelah, karena ternyata kesenangan tidak berlangsung lama dan kita harus kembali mengejarnya. Tidak ada satupun dari dunia yang benar-benar membuat kita bahagia dan menjadi puas. Kita selalu terdorong untuk memiliki lebih, karena kita selalu merasa kurang dan kurang. Namun ketika Tuhan menjadi fokus hidup kita, maka kita dapat melihat segala sesuatu dengan benar. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita dapat melihatnya sebagai proses pembentukan dari Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkata, "Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman." Mazmur 4 ayat 8 dan 9. Sukacita dan kegembiraan dari para petani adalah panen yang melimpah. Dalam masa penantian mereka terus berharap agar panen yang dihasilkan adalah sesuai dengan harapan. Namun seringkali terjadi kendala. Ada hal-hal yang menyebabkan panen hanya sedikit dan bisa gagal. Ketika masa panen tiba dan hasilnya melimpah, sukacita mereka akan meluap. Sang pemazmur yang kemungkinan besar adalah Raja Daud tidak berbicara dari kondisi ketidaktahuan atau kekurangan. Justru sebaliknya, ia mengetahui manisnya panen yang melimpah, kepuasan dari persediaan yang melimpah. Namun, di tengah kelimpahan panen duniawi, ia mendapatkan sumber sukacita yang jauh lebih dalam, sumber kegembiraan yang mengalir langsung dari hadirat Tuhan. Inilah yang Yesus katakan kepada mereka yang percaya kepadanya, bahwa di dalam kasih-Nya akan memancar aliran-aliran air kebenaran. Damai sejahtera yang Yesus berikan tidak seperti yang dunia berikan. Jika panen memberikan sukacita, demikian juga kasih Tuhan memberikan sukacita yang jauh melebihi dari panen raya. Sukacita dari Tuhan melebihi apapun yang ada di dunia. Sebab apa yang diberikan oleh Tuhan tidak dapat diberikan oleh dunia. Sukacita dari Tuhan adalah bernilai kekal dan mampu memberikan ketenangan di saat
kita menghadapi pergumulan. Sukacita yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan umatnya adalah kehadiran dan penyertaannya. Artinya, sukacita yang Tuhan tempatkan dalam diri kita tidak bergantung kepada perubahan keadaan. Dengan memahami hal ini, maka kita dapat menjalani hari dengan baik dan benar, bahkan membawa kita dapat tidur dengan tenang. Maka di saat kita bangun pagi, tersenyumlah dan naikkan ucapan syukur bahwa kasih dan penyertaan Tuhan masih melingkupi kita. Kita masih diizinkan untuk tinggal di dalam dunia, tinggal dan bertemu dengan orang-orang yang mengasihi kita dan kita juga mengasihi mereka. Demikian juga di dalam menjalani aktivitas rutin kita, pekerjaan kita. Tersenyumlah, sebab sukacita dari Tuhan menyertai kita. Tersenyumlah, agar hidup kita menjadi bahagia, sebab Allah menyertai kita. Tersenyumlah, agar orang lain terberkati karena kita dipanggil adalah untuk menjadi berkat dan menjadi saksinya. Ingatlah, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita adalah sumber sukacita sejati yang melampaui kemakmuran duniawi. Tersenyumlah dan nyanyikan pujian syukur bagi Tuhan, sebab sukacita yang telah Allah berikan sesungguhnya memperkaya hati kita melebihi dari semua harta yang ditawarkan oleh dunia. Tersenyumlah, sebab di dalam hati kita Tuhan telah menanamkan benih-benih sukacita yang bernilai kekal. Dan itu akan menjadi sebuah melodi yang sangat indah daripada kesenangan apapun yang ditawarkan oleh duniawi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan bahwa ada sumber sukacita sejati yang hanya datang daripada Engkau. Sesungguhnya ketika kami boleh menikmati berkat-berkat secara jasmani di dalam dunia ini, sesungguhnya ya Tuhan, kesenangan itu sangat jauh berbeda dengan apa yang Engkau berikan. Bahwa sukacita yang datang daripada Engkau sungguh tak ternilai harganya, dan mampu melepaskan kami untuk menghadapi setiap kesulitan yang sedang menimpa kami. Tolong bantu kami agar Roh Kudus terus membangkitkan sukacita yang keluar dari hati kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Daripada membiarkan diri dipenuhi dengan pikiran-pikiran buruk yang mencuri sukacita kita, lebih baik membiarkan diri kita terbenam dalam kasih anugerahnya yang terus memancarkan sukacita. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan perlindungan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.